nggak rame. Jalur evakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 400 meter, Sahabat belok semua, kanan di Jalan dalam Turgo. kesempatan kali ini kita menuju Bukit Turgo, Memang udah cocok ya nyampe sini sore. menziarahi Emang perasaan berkah lah, Syekh Berkah ya, Jumail yang berkah ya. Yang Sang hilang itu. Islam Sehingga memberikan pengalaman lebih kan. Iya, tinggal lebih mengulur waktu Bukit kita Turgo ya. Iya, untuk mendapatkan adalah Saya juga nama nggak kebayang kita sebuah sesore ini di sini. dusun yang terletak di Jangan Dusun dibayangkan Turgo, karena ini ya Desa spiritual ya. Purba. Bayangan saya Hal-hal sore udah di Gunung Tidar Desa kita. Purwo Binangun, Kita Kecamatan nanti nyampe Pakem, Gunung Tidar jam 1 malam. Kabupaten Sleman, Apa-apa, kita lanjut aja terus. dan berada dekat dengan Gunung Merapi Gak apa-apa, nggak usah pulang-pulang. di sebelah barat Kaliurang, Belok Sleman. kanan Motor di kita Jalan mobil kita bawa Turgo. kabur. Di Bukit Turgo terdapat Dusun Turgo yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. Dusun 1 Turgo. Meskipun lokasi Purwa, tersebut Binangun, rawan bencana Merapi Pondok Alam. dan pernah dilanda awan panas pada tahun Udah 1994. gitu, Kang. Google Map-nya kan. Selain itu, bencana awan panas yang terakhir di dusun ini adalah pada tahun 2006 yang mengakibatkan pepohonan di Bukit Turgo terbakar habis. Bukit Turgo mempunyai ketinggian 1000 mdpl. Lewati Bukit Turgo kemungkinan merupakan hasil dari letusan Gunung Memang Merapi purba para dan wali tersusun ataupun dari endapan orang-orang lava hebat. basaltik. spiritual kita biasanya suka mengambil tempat seperti Tidak daerah jauh dari Gunung kawasan Khususnya Desa begitu. Turgo terdapat Untuk makam mendapatkan atau ketenangan petilasan yang dikeramatkan dengan nama mungkin makam Kiai Turgo, memberikan tantangan yang tersendiri. nama aslinya kemungkinan adalah Syekh Jumalil Kubro. Ada kafe tuh buat Makam yang terletak 1000 meter Ngopi dari Lembah puncak Turgo. Bukit Turgo ini selain berfungsi sebagai Parkir tempat sebelah wisata, kanan, pos juga berfungsi pendatang. sebagai monumen Pendataan pengunjung. sejarah. Dalam pendakian menuju makam Kiai Turgo, Maaf, pengunjung akan dimanjakan dengan alam harus parkir di sini nih. Ketemu lagi padang Gus. sabana hijau yang bertemu dengan Foto-foto di situ, beliau terus Boyong kirimin. dan gua bekas peninggalan tentara Jepang yang disebut Gua Jepang yang digunakan sebagai penjajah wilayah Yogyakarta. Enak banget hawanya ini, saudara-saudara, my brother and sister. Sesampainya di puncak, terdapat bangunan utama, makam Kiai Turgo yang berwarna merah muda dengan lantai berwarna hitam, sedangkan di bagian utara bangunan terdapat tulisan silsilah keturunan Syekh Jumalil Kubro yang berasal dari generasi ke-6 keturunan Nabi Muhammad dari Hussein. Tetapi makam ini belum terbukti sebagai makam asli Kiai Turgo karena sebenarnya banyak makam serupa dengan latar belakang sama yang juga terdapat di Semarang, Jawa Tengah dan di Triwulan, Jawa Timur serta di Sulawesi. Kabut yang berjalan cukup kencang. Kita melihat di bawah ada kabut, tapi realitasnya kita dikelilingi kabut. Oh. Allah Akbar, astagfirullah. Makam Syekh Jumalil Kubro dan perjalanan dakwahnya di Nusantara. Makam Syekh Jumalil Kubro mungkin membingungkan banyak orang.
Pasalnya ada beberapa tempat yang diklaim sebagai makam sesepuhnya Wali Songo ini. Syekh Jumadil Kubro sendiri merupakan mubalik terkemuka yang menyebarkan Islam di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro memiliki Ini peranan kamera yang kita sangat penting dalam dakwah dan seperti penyebaran blur, agama Islam pada zaman tetapi Majapahit. ini adalah efek daripada Ia mulanya menyebarkan embun yang ada ajaran di sekitar Islam di kita, Samudra Pasai, kemudian berkelana ke Semarang, sekitar Demak, 350 meter. Bojonegoro, hingga Wajo, Sulawesi Ini rest area Selatan. buat kita beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang mendapati tangga-tangga menuju Gunung Turgo, dan insya Allah akan terus sampai puncak di makam Syekh Jumadil Kubro. Ya, perjalanannya cukup melelahkan ya. Untungnya sudah ada anak tangga ya. Bayangkan zaman dulu sebelum ada tangga-tangga buatan dan rel pegangan tangan. Bahkan jauh sebelum itu, bayangkan ashabul makbarohnya sendiri ataupun orang yang hilir mudik naik turun gunung ini. Itulah potret di mana generasi salaf kita, pendahulu kita tidak banyak mengeluh. Mau sesusah apapun medan perjuangan, tantangan, ujian, hambatan, hadangan, halangan. Ketika memiliki sebuah maksud tujuan, jadi misalnya kita anak muda di luar sana yang tukang rebahan, yang tukang ngeluh-ngeluh dan manja-manja, malulah pada diri kalian karena kita semua adalah anak keturunan dari generasi pejuang. Salam kemerdekaan. Salam Nusantara. Kabut di gunung. Bagus kameranya, Mar. Terang. Makam Syekh Jumadil Kubro diklaim ada di beberapa tempat, yaitu Trowulan, Mojokerto, Semarang, hingga di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa makamnya berada di Sulawesi Selatan. Benar-benar nggak kelihatan apa-apa ya. Kita sudah sampai di puncak gunung makam Syekh Kubro. Ini seperti salju. Dan inilah awan. Kami tiba di tempat ini sekitar jam 8 malam, atau tepatnya waktu ba'da sholat Isya, dengan kondisi alam yang cukup dingin dan embun yang begitu kuat menyelimuti kami menemani perjalanan. Kita ada di puncak Gunung Kubro. Jadi bagaimana Bang? Alhamdulillah, perjalanan menuju puncak tidak akan diraih dengan mudah.
kesembuhan dan ketabahan. Dan yang paling utama, terus melangkah. Gak apa-apa berhenti sebentar, yang penting lanjut melangkah. Kalau Oke. seleo, Saya dipijat, kalau seleo kan dipijat. saya tukang urut. Ya. Sini sangat wangi melatinya. Ada cemilan-cemilan juga. Enak sepertinya. Ini bunga melati wangi. Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro banyak menyebarkan Islam di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ia berkelana ke Pulau Jawa dengan menyambangi Semarang, Demak, Bojonegoro hingga berdakwah di kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro adalah nenek moyang para wali di Pulau Jawa dengan nama asli Syed Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Ia merupakan ayah dari Sunan Ampel dan Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro disebut juga dengan Bapak Wali Songo. Syekh kecil Jumadil Kubro tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya, Syed Jainul Hussein. Syekh Jumadil Kubro kecil mendapatkan pendidikan dan berbagai pemahaman mengenai ilmu agama dari ayahnya. Selain mendapatkan pendidikan dari ayahnya, Syekh Jumadil Kubro juga melanjutkan pendidikannya ke India, Mekah, dan Madinah untuk memperdalam keilmuannya di bidang tasawuf, syariah, dan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum aktif berdakwah, Syekh Jumadil Kubro pernah menjabat sebagai gubernur Deccan di India. Setelah pensiun, ia akhirnya berkeliling ke berbagai belahan dunia untuk menyebarkan ajaran Islam. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro berkeliling sampai ke Maghribi di Maroko, Samarkand di Uzbekistan, dan Kelantan di Malaysia. Bapak Wali Songo ini pada akhirnya datang dan berdakwah ke Nusantara. Ia menginjakkan kakinya di tanah Jawa pada era Majapahit. Kemudian ia menyebarkan ajaran Islam sampai ke Goa, Sulawesi Selatan, untuk kemudian berdakwah di sana. Syekh Jumadil Kubro mendirikan surau pertama di Gunung Kawi yang berdampingan dengan kelenteng oleh karena dakwahnya yang dilakukan di berbagai tempat. Beberapa tempat mengklaim bahwa makam Syekh Jumadil Kubro ada di sana. Ini merupakan salah satu goa yang diduga adalah buatan penjajah ketika itu. Ada sedikit peristiwa mistis yang dirasakan oleh teman-teman ketika ada dalam goa ini. Seperti wujud seorang kakek-kakek yang membersamai salah satu teman kami. Bagi saya sangat aneh. Suara dari rekaman video ini hilang, tidak seperti video lainnya. Dan ini tepat diambil di bukit. Cara dakwah Syekh Jumadil Kubro adalah dengan berdagang. Dalam pengembangan dakwah pertamanya di kalangan kerajaan Majapahit, Syekh Jumadil Kubro berdakwah dengan berdagang dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan karena ia merasa dakwah secara terang-terangan belum bisa dilakukan. Pasalnya, hal tersebut akan mengundang kemurkaan kerajaan Majapahit. Cara Syekh Jumadil Kubro dalam penyebaran agama Islam di kerajaan Majapahit dilakukan secara pelan dan pasti, sehingga ia sangat disegani oleh masyarakat maupun keluarga kerajaan. Strateginya dalam menyebarkan ajaran Islam di lingkungan kerajaan, Syekh Jumadil Kubro mendekati para bangsawan dan penguasa untuk mengenalkan bagaimana ajaran Islam yang dibawanya itu. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Syekh Jumadil Kubro pada masa itu sangatlah sederhana. Ia tidak langsung memerintahkan penganutnya untuk sholat, berpuasa, dan hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Tetapi ia melihat masyarakat yang menganut Islam masih awam dan sangat sedikit di kalangan kerajaan Majapahit, maka pertama-tama yang diajarkan adalah mengenai perkenalan tentang agama Islam dan Tuhan yang harus disembah. Baru
Ketika mereka mampu mengenal Islam dengan baik, maka diajarkan berbagai cara beribadah. Dari kemahiran yang dilakukan oleh Syekh Jumal Kubro dalam menyebarkan ajaran Islam tersebut, Islam dapat berkembang dengan pesat di kalangan kerajaan Majapahit. Maka dari itu, Syekh Jumal Kubro adalah seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Majapahit. Anda punya abang itu? Resep rahasia itu. Ini khas Jogja kali ya. Kopi kacang. Jadi gitu bang. Tadi saya mikirnya itu di dalam tuh goyang gitu. Iya. Nah, gitu ya. Sekarang waktu dengar suara. Sekarang pertanyaan saya nih, ada getaran. Getaran sama apa? Jangan ngerasain nggak? Dari gunung. Gue pengen nanya sama Dika nih. Waktu di Goa, siapa yang gitu? Ya, apa? Yang jalan sama Dika. Ayo. Saya lihat jalannya udah kayak begini. Wah, senang. Kami sekedar bercerita tentang ke atas. Masing-masing orang merasakan orang yang sholat berbeda bukan dan memiliki pengalaman tersendiri tentunya. Mulai dari hal mistis, lelah, dan lain sebagainya. Saya juga merinding. Aku juga. Saya jarang kok sholatan kayak gitu. Iya, sholatan orang tua dulu kan. Itu saya juga. Orang zaman dulu. Saya nggak bisa ngikutin sama. Iya. Jalannya Saya beda. juga sholatan gini saya. Jarang nggak pernah sholatan gitu. Gue keingetan sama yang di Batam John, yang kemasukan itu si siapa? Rani. Jalannya bambu kopi masih. Udah di bawah ini udah. Berat banget. Dia udah ngeliat. Mirip ya. Gua dari gua udah beda lagi. Nah. Udah dianya. Bukan saya Pak ya. Nyata. Jadi ini pas ya, orang tua ya. Iya, makanya kan mau suruh ke situ. Kita ini baru kelas 1, John. Ini mau S1. Saya juga istilahnya nggak inilah kalau orang bilang ini juga nggak boleh kalau kita bilang itu aja gitu aja. Iya betul. Ini ngomong dalam hati terima kasih ya. Alhamdulillah. Udah didampingin gitu kan. Nah, jelas banget kan pas saya pegang ini kan. Sekarang contohnya jalannya sekarang ya. Saya nggak bisa. Beda lagi buat saya sekarang. Waktu zikirnya juga sama kan? Ada beberapa yang datang. Oh gitu ya. Ada lain suaranya gitu. Siapa ya? Yang pertama sih ini yang jadi beberapa orang yang yang Ilmunya hebat nih. ilmunya hebat. Telepon. Nggak, tapi kan terima kasih kita jadi apa? Buat itu jadi ke bawah ini. Saya juga sama pas jalan mikir yang lain loh saya juga, kayaknya saya mau makasih dibantu. Udah saya bilang gitu jadi jangan saya bisa nafas saya panjang gitu. Oh iya tapi semangat ini. Soalnya ada di Stop sih. Emang tuh bawaan saya. Nah, itu kan kenyataan Kang. Kenyataan tiap orang beda-beda. Iya. Penilaian masing-masing. Iya betul. Gantian lah Siki. Biar abang yang masuk kamera, masuk frame. Iya nggak begitu gitu lah ya lawannya nggak sampai seperti itu. Oh begitu. Terlalu dipaksakan intinya tuh Pak. Yang benar. Nanti kan saya langsung begini langsung ini. Saya dulu gitu loh. Tapi bilang mau taruh mana langsung gitu. Tapi tak lain aja. Kayak anginnya langsung masuk gitu ya. Wang-wang gitu ya. Belum mati. Ada yang kayak ada yang ini. Jadi saya tadi begini langsung tegak langsung ngirup bom melati itu ditaruh di dada. Salah yang kekinian. Soal zaman dulu orang bala. Oh iya benar. Saya juga enggak pengen soal gitu. Ini aja dengan ya mungkin ya masuk itu ada yang masuk itu. Ada yang masuk ke sini. Udah enggak. Kopi kacang. Kopi kacang. Khas Turgo. Ih, alhamdulillah enak banget kopinya. Nikmat kan. Dingin-dingin. Capek, gempor, Kopi. lapar. Yang pasti saya harus terima kasih sama Abi, sama Om John, sama Mas An, Sama-sama.